It is not living that matters, but living rightly. Jadi persoalannya tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar. Kalau sekedar hidup, nyamuk juga bisa, ayam juga bisa, semua binatang juga bisa. Manusia kan tidak sekedar suruh hidup. Nabi Adam diturunkan ke bumi kan tidak sekedar disuruh menghabiskan umur, disuruh menghuni bumi, bahkan disuruh jadi khalifah. Jadi tidak sekedar hidup, tapi hidup yang benar itu kayak gimana. Jadi tugas kita tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga mikir dan milih hidup yang paling benar. Oke, jadi awalnya di sini, it is not living that matters, but living rightly. Problemnya bukan hanya hidup, tapi hidup yang benar. Ya nanti pulang dari sini mulai mikir, hidupmu sudah benar apa belum? Sudah on the right track apa belum? Boleh sambil ditulis-tulis, sambil nunggu sepak bola. Oke, daripada besok kan mending nanti. Sopo ngerti kalah, besok galau. Oke, terus. Jadi cari hidup yang benar, bukan sekedar hidup saja. Kita lihat, kita awali hidup yang benar dari namanya Socratic Method. Metodenya Socrates. Inilah yang dia lakukan tiap kali ketemu orang di Athena untuk nguji. Jadi cara dia dakwah bukan mau idho hasanah, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, orang diajak diskusi, tapi caranya mujadalah tidak dengan bantahi pikiran orang lain. Ini bagi saya mujadalah yang bagus. Selama ini kalau mujadalah kita selalu memvonis pikirannya orang lain, nyali kelirunya orang lain biar kita menang. Nah, bagi Socrates itu tidak bijaksana. Hasilnya paling orang jadi mangkel. Tidak kayak gitu. Jadi dialogis itu ya orang diajak dialog. Kita memposisikan inferior, ditanyai terus. Janjane ngaji itu apa toh? Yo ngaji itu pokoknya di masjid. Emangnya harus di masjid? Kalau nggak di masjid nggak boleh. Terus harus ada kitab kuningnya enggak? Harus ada. Itu gayanya Socrates. Sampai orang iya ya, mungkin ya, itu berarti sudah ketemu kebenarannya. Berarti, atau paling enggak akhirnya adalah, wah berarti selama ini aku keliru. Berarti selama ini ternyata aku enggak ngerti. Gitu kok ngerasa ngerti ya. Itu gayanya Socrates. Asumsinya itu yang kedua. Katanya Socrates, sebenarnya setiap orang itu punya potensi, punya kapasitas untuk sampai dan mengalami kebenaran. Tidak ada orang yang tidak. Apakah itu orang pinter yang kamu anggap sangat pinter, atau orang biasa, atau bahkan orang bodoh, itu tidak ada hubungannya sama kualitasnya. Secara potensial, secara kualitas, setiap orang itu mampu kok menemukan kebenaran dalam hidupnya. Hanya saja ada yang males, ada yang tidak mau, ada yang salah jalan, ada yang mikirnya keliru, ada yang kiblatnya tidak pas. Ini yang harus diluruskan. Jadi dengan pakai asumsinya Socrates ini berarti janjane orang bodoh itu tidak ada. Setiap orang itu punya potensi untuk pinter. Dari sisi potensi semua orang sama. Hanya saja banyak orang yang males,
banyak orang yang salah strategi, banyak orang yang alur mikirnya ndak pas. Itu yang bikin satu IP-nya 2, satu IP-nya 4. Ndak ada hubungannya sama kepintaran sebenarnya. Strategimu menyikapi hidup. Jadi kamu punya potensi. Setiap orang punya potensi. Maka hidupkan potensi ini. Gitu loh. Cara menghidupkan antara lain Socratic method. Metodenya biasanya orang menyebutnya metode dialog. Dialog itu dari bahasa Yunani dia dan logos. Dia itu bukan dua loh ya. Kalau logos jelas, logos itu akal atau nalar atau kata. Dia itu across kalau bahasa Inggrisnya. Apa? Melintas, menuju. Nah, makanya bahasa Indonesia dia itu kan untuk bukan kamu tapi orang yang di luar. Jadi dia. Jadi saling dialog itu berarti apa? Saling melintas, saling menuju. Tidak kok sini ngomong apa, sini ngomong apa, tapi ada komunikasi. Itu dialog namanya. Kalau di Socrates, dialog itu akhirnya antara etika dan edukasi. Tidak sekedar teori. Setiap dialognya Socrates ujungnya adalah pelajaran apa yang bisa kamu ambil dan apa yang harusnya kamu lakukan. Itu hampir semua. Kalau hari ini kan banyak orang diskusi, banyak orang dialog, banyak orang debat, yang hasilnya di ruang itu saja. Keluar ruangan sudah nggak ngefek. Paling jadi tulisan, jadi buku, bukunya ditaruh di perpus, nggak ada yang buka kecuali pas kamu nyari tugas makalah. Nggak ada gunanya katanya Socrates. Ujungnya pasti kalau nggak etika edukasi. Didik apa sih, pelajaran apa yang bisa kamu ambil untuk hidupmu dan apa yang harusnya kamu lakukan. Edukasi dan etika. Kenapa harus begitu? Karena kalau di Socrates setiap ilmu itu pada akhirnya harusnya menyingkap hakikat hidup dirimu. Jangan ada ilmu yang sia-sia. Ilmu itu harus menaikkan level hidupmu, mewujudkan potensimu yang sudah bagus, sudah baik, sudah pinter tadi. Jangan ada ilmu yang sia-sia. Jangan ada ilmu yang mubadir. Jadi ilmu pun jangan mubadir. Tidak ada gunanya kamu ngoleksi ilmu yang ujungnya hanya koleksi saja. Ujungnya hanya pokoknya pinter pak, aku teori apa aja ngerti, tapi hidupmu podo wae koyo biasa ya. Tidak ada gunanya. Buat apa mubadir ilmunya? Itu kayak kalau di hadis kan ada ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu berarti tidak berbuah. Tanamannya sih ada, pohonnya ada, tapi buahnya nggak ada. Tidak bisa kamu nikmati. Hanya kamu hafalkan. Dan itu yang dikritik oleh Socrates. Setiap ilmumu tambah, maka jiwamu harus semakin telanjang. Kamu semakin paham siapa dirimu, mau kemana dan untuk apa hidupmu. Kalau tidak ada implikasinya ke sana, kamu hanya buang-buang waktu dan buang-buang uang. Ya termasuk ngaji ini. Tiwas kamu capek ke sini, kalau hanya sekedar selesai dengan ngerti pak, dan selesai, tidak ada gunanya, eman-eman. Kalau bisa, hidupkan kebenaran yang kamu yakini. Tidak sekedar diyakini. Iman itu kan disebut iman yang sejati. Kalau diyakini, diucapkan, dilakukan. Ilmu juga begitu. Diyakini kebenarannya, diungkapkan dan dijalankan. Itu baru ilmu yang berbuah. Problem manusia hari ini kebanyakan ilmunya tidak nyambung sama perilakunya. Oke, dokter yang tiap hari ngomong kesehatan, banyak juga yang ngerokok. Banyak loh dokter yang ngerokok, kemarin saya lihat juga ada.
Terus dosen, guru yang tiap hari ngasih petuah, dia sendiri ya butuh petuah sebenarnya. Kayak hidupnya ya rusak. DPR, itu kan banyak yang pinter-pinter loh orang di DPR itu. Kalau kalian lihat, kalau debat itu bisa sehari semalam. Tapi ndak ngefek sama hidupnya. Kamu lihat ILC itu kurang pinter apa orang Indonesia. Argumennya mantep-mantep kabeh, tapi Indonesia tetap rusak. Kebenaran banyak tapi ndak hidup. Itu problem kita hari ini. Bukan berarti orang ndak tahu kebenaran, hampir semua tahu, tapi ndak hidup. Yang kemarin nyilet, nembak, apalagi gorok dosennya, ngeri aku saiki. Iya, weh. Loh, itu apa ndak ngerti? Ngerti, tapi kebenaran ndak hidup dalam dirinya. Oke ya. Itu tujuannya dialognya Socrates. Dia ingin menghidupkan ini loh, biar hidup. Manusia sekarang mati semuanya. Iya.